Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat cerma di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Ayo channelnya di subscribe, like, comment, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan perjalanan kisah tentang pendeta dan biarawati senior Gereja Katedral Jakarta memeluk Islam, diikuti para biarawati lainnya di berbagai daerah, yang menggemparkan dan mengguncang kekristenan di Indonesia. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Sahabat cerma, kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang mengguncang hati banyak orang. Kisah seorang kepala biarawati dari Gereja Katedral Jakarta yang selama puluhan tahun hidup dalam penjarawatian, tiba-tiba mengundurkan diri dan memeluk Islam setelah pertemuan tak terduga dengan seorang ustaz dalam sebuah forum lintas agama. Kisah ini bukan sekadar cerita perpindahan keyakinan, tapi tentang pencarian kebenaran, benturan batin, air mata kejujuran, dan hidayah Allah yang datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jakarta, awal tahun 2024. Namanya Suster Maria Leonarda. Usianya 58 tahun. Sejak usia 18 tahun, ia telah mengucap kaul suci dalam kehidupan selibat sebagai seorang biarawati Katolik. Ia telah puluhan tahun tinggal di penjarawati dalam lingkungan Gereja Katedral Jakarta. Bukan hanya sekadar biarawati, ia diangkat sebagai kepala kongregasi Suster Penolong Abadi, sebuah ordo pelayanan Katolik di bawah Keuskupan Agung Jakarta. Hari itu, ia menghadiri sebuah forum lintas agama bertajuk Dialog Cinta dan Kasih untuk Indonesia Damai. Acara ini dihadiri oleh para pemuka agama dari berbagai latar belakang, pendeta, biksu, tokoh Hindu, dan juga ulama dari MUI. Salah satu pembicara muslim saat itu adalah seorang ustaz muda yang tidak terlalu dikenal secara nasional, tapi memiliki keilmuan mendalam dan tutur kata yang sangat menyejukkan, Ustaz Ahmad Rafiki. Ustaz Rafiki menyampaikan materi tentang kasih sayang universal dalam Islam, menyitir ayat dari Al-Quran. Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ia juga menyinggung konsep cinta dalam ajaran para nabi terdahulu, termasuk Nabi Isa, alaihi salam. Sesungguhnya kami menghormati Nabi Isa. Tapi Isa bukan anak Tuhan. Isa adalah utusan Allah, seperti halnya Musa dan Muhammad. Dan beliau berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Mendengar itu, Suster Maria Leonarda merasa dadanya bergetar. Ia selama ini begitu mencintai Isa Al-Masih. Baginya, Yesus adalah juru selamat. Tapi ada sesuatu dalam suara ustaz itu, bukan tentang mengajak masuk Islam, tapi tentang mengajak berpikir dan mencari. Setelah forum selesai, dengan penuh sopan, Suster Leonarda menghampiri Ustaz Rafiki. "Suster Leonarda, Ananda, maaf, boleh aku tanya sesuatu secara pribadi?" Ustaz Rafiki, "Tentu, Suster." Dengan senang hati. "Suster Leonarda, tadi engkau menyebut bahwa Yesus bukan anak Tuhan. Bagaimana engkau bisa begitu yakin akan itu, padahal Injil sendiri mencatat bahwa Yesus berkata, 'Aku dan Bapa adalah satu'?" Ustaz Rafiki, "Suster, izinkan saya balik bertanya. Apakah engkau yakin Yesus pernah berkata langsung dalam bahasa Ibrani atau Aram bahwa dirinya Tuhan, dan berkata, 'Sembahlah aku'?" Suster Leonarda diam sejenak, matanya berkaca-kaca. Tidak pernah dalam bentuk seperti itu." Ustaz Rafiki, "Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa di hari kiamat nanti, Allah akan bertanya langsung kepada Isa, 'Apakah engkau mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?' Dan Isa menjawab, 'Maha suci engkau. Tidak pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku.'" Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Suster Leonarda, ini sangat mirip dengan suara hati yang selama ini aku pendam. Aku mencintai Yesus, tapi selalu bingung, mengapa aku harus menyembahnya. Malam itu, Suster Maria tidak bisa tidur. Ayat-ayat itu seperti mengalir deras di pikirannya. Ia membuka kembali Injil, Markus, Yohanes, dan Lukas. Ia membaca bagian ketika Yesus berdoa kepada Tuhan. Ia kembali merenung, jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa ia berdoa? Beberapa minggu kemudian,
Ia mulai diam-diam berkomunikasi dengan Ustaz Rafiki lewat email dan pertemuan singkat di taman. Mereka berdiskusi, tidak berdebat. Ustaz Rafiki tidak pernah memaksa. Ia hanya mengajak Suster Leonarda membaca dan merenungi. Dan setiap kali ia membaca ayat-ayat Quran, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun hidup sebagai biarawati. Ia terpesona saat membaca. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dan ketika ia membaca kalimat syahadat, diam-diam di kamarnya sendiri sambil menangis, tubuhnya gemetar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namun ia tahu, keputusannya tidak akan mudah. Ia adalah kepala kongregasi. Ia hidup dalam tembok-tembok penjarawatian. Dan yang paling berat, ia harus mengucapkan selamat tinggal pada gelar kehormatan, pakaian biara, dan seluruh komunitas yang ia cintai selama ini. Tapi ia juga tahu, cahaya yang datang dalam hatinya, bukan untuk dipadamkan. Awal dari gejolak hati, benturan keyakinan, dan kebangkitan jiwa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Perjalanan spiritual yang penuh haru dan keberanian ini. Yang sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Suster Maria Leonarda, Kepala Biarawati Gereja Katedral Jakarta, mulai merasakan cahaya kebenaran setelah berdialog dengan seorang ustaz dalam forum lintas agama. Kini, kita akan melihat bagaimana langkah besar yang diambilnya, meninggalkan segala hal yang selama ini ia yakini dan perjuangkan demi memeluk Islam, menggemparkan komunitas Katolik di Nusantara dan bahkan dunia. Sejak malam ia mengucap syahadat dalam tangis diam-diam di kamarnya, Suster Leonarda berubah. Ia lebih tenang, namun juga lebih gelisah. Hatinya seperti merdeka, namun pikirannya dibebani satu pertanyaan besar. Bagaimana aku akan mengatakan ini kepada gereja? Kepada para suster? Kepada uskup? Ia mengatur pertemuan pribadi dengan Uskup Agung Jakarta, Mgr Thomas Wicaksana. Leonarda, dengan suara berat. Yang mulia, izinkan saya bicara, bukan sebagai kepala kongregasi, tapi sebagai manusia biasa yang mencari kebenaran. Uskup Thomas. Tentu, Suster Leonarda. Katakanlah. Leonarda, sejak beberapa bulan terakhir, saya banyak membaca, merenung, dan berdialog. Saya merasa telah menemukan cahaya yang dulu tidak saya mengerti. Saya telah mempelajari Al-Quran, dan saya percaya, Isa Al-Masih bukan Tuhan, tetapi utusan Allah. Dan saya yakin Muhammad adalah Nabi terakhir. Saya telah memutuskan untuk keluar dari biara dan memeluk Islam. Uskup Thomas tertegun, lalu menunduk. Suster, apakah engkau sadar apa yang engkau katakan ini? Engkau akan dicap sebagai pengkhianat. Engkau akan diasingkan. Engkau akan dibenci. Leonarda meneteskan air mata. Lebih baik dibenci manusia, daripada dibenci oleh Allah yang telah memberiku cahaya. Kabar itu menyebar sangat cepat. Komunitas Katolik di Jakarta, bahkan luar negeri, gempar. Media gereja menutupi berita itu, tapi dunia maya tidak bisa dibungkam. Di berbagai forum Kristen Katolik, nama Suster Maria Leonarda menjadi perbincangan hangat. Ada yang mencaci, ada pula yang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dia temukan dalam Islam? Sementara itu, Suster Leonarda, yang kini memilih nama Maryam binti Abdullah, secara resmi keluar dari kongregasi Katolik, dan keluar dari penjarawatian yang telah ia huni selama 40 tahun. Ia datang ke sebuah masjid kecil di Bilangan Depok, ditemani Ustaz Rafiki dan dua saksi, untuk mengucap syahadat secara terbuka. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pun pecah. Para jamaah masjid terharu. Mantan biarawati yang dulu hidup dalam tembok-tembok katedral megah, kini duduk bersimpuh di lantai masjid kecil yang sederhana. Ia mengenakan mukena putih bersih. Dalam hatinya, ada damai yang belum pernah ia rasakan. Maryam, dalam wawancara singkat, saya tidak berpindah agama karena kecewa pada gereja. Tidak, saya hanya menemukan sesuatu yang tak terbantahkan. Ketika saya membaca Al-Quran, saya merasa seperti mendengar langsung suara Tuhan. Ayat demi ayat itu membongkar pertanyaan saya selama puluhan tahun. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau.
Tidaklah pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Quran Surat Al-Maidah 116. Saya menangis ketika membaca ayat ini, karena saya tahu, Isa tidak pernah meminta disembah, dan Islam tidak membenci Yesus, justru memuliakannya sebagai nabi. Namun kehidupan barunya tidak mudah. Banyak tekanan, ancaman, bahkan fitnah datang bertubi-tubi. Beberapa media menyebutnya dicuci otak. Sebagian keluarga gereja menganggapnya kerasukan. Tapi Maryam tidak gentar. Ia yakin, hidayah yang datang kepadanya bukan ilusi. Ia mulai menulis kesaksian hidupnya, dan video wawancaranya viral di banyak kanal YouTube. Tak lama setelah itu, komunitas-komunitas kecil biarawati dan umat Katolik yang selama ini menyimpan keraguan, mulai berdatangan untuk berdialog secara pribadi. Dalam waktu 6 bulan, lebih dari 17 orang dari lingkungan gereja Katolik memutuskan mengikuti jejaknya memeluk Islam. Bahkan di luar negeri, kisah ini masuk ke dalam forum keagamaan di Filipina, Vatikan, dan Eropa Timur. Ustaz Rafiki, dalam khutbahnya, "Saudara-saudara, hidayah tidak mengenal batas. Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja, bahkan kepada seseorang yang telah menghabiskan hidupnya dalam rumah ibadah lain. Maka jangan pernah menutup pintu dialog. Karena bisa jadi, satu ayat saja bisa menjadi cahaya yang mengubah hidup seseorang." Semua ini menunjukkan kepada kita betapa besar perjuangan untuk membela kebenaran, bukan hanya melawan dunia luar, tapi juga melawan rasa takut dalam diri sendiri. Insya Allah, di bagian ketiga, kita akan menyaksikan perjalanan Maryam dalam menuntut ilmu Islam, tantangan-tantangan dari keluarganya, hingga langkah inspiratifnya membangun pusat dakwah untuk para mualaf dari kalangan gereja dan biarawati. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share videonya, agar menjadi nilai kebaikan serta amal soleh. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sebelumnya, kita telah mengikuti perjalanan spiritual Suster Maria Leonarda, seorang kepala biarawati Gereja Katedral Jakarta yang secara mengejutkan memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Maryam binti Abdullah. Kita akan menyaksikan bagaimana Maryam melangkah di jalan baru, mempelajari Islam, menghadapi tekanan batin, serta merintis dakwah di tengah luka dan fitnah. Hari-hari pertama sebagai muslimah tidak mudah bagi Maryam. Ia tidak hanya harus belajar dari nol tentang wudhu, sholat, dan fikih wanita, ia juga harus belajar hidup sebagai orang biasa, setelah puluhan tahun tinggal dalam penjarawatian mewah milik gereja. Maryam kini tinggal di rumah kontrakan sederhana di Depok, dibantu oleh beberapa jamaah wanita dari majelis taklim. Ia mengenakan gamis sederhana, berusaha menghafal surat-surat pendek, dan belajar mengaji dari dasar bersama seorang ustazah. Maryam, dalam hati, saat belajar Al-Fatihah. "Dulu aku membaca doa dalam bahasa Latin tanpa tahu maknanya. Sekarang aku membaca dalam bahasa Arab, tapi kurasakan setiap maknanya masuk ke dalam jiwaku." Tapi ujian datang silih berganti. Beberapa mantan koleganya dari kalangan gereja menyebarkan kabar bahwa Maryam menderita gangguan mental. Ada pula yang mengatakan ia dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Bahkan ada yang melaporkan Ustaz Rafiki ke polisi atas tuduhan mempengaruhi tokoh agama untuk berpindah keyakinan. Namun Maryam bersikap tegas. Maryam, dalam wawancara media, "Tak ada yang memaksa saya. Bahkan Ustaz Rafiki justru berkali-kali mengingatkan saya untuk berpikir jernih dan tidak tergesa-gesa. Islam saya adalah hasil pencarian dan kontemplasi panjang selama puluhan tahun. Di tengah fitnah dan tekanan, Allah bukakan jalan luar biasa." Sebuah lembaga Islam dari Timur Tengah yang mendengar kisahnya, menawarkan beasiswa untuk belajar Islam di sebuah institut dakwah perempuan. Maryam menerima tawaran itu dan menjalani kelas intensif selama 3 bulan di Indonesia dengan pengajar dari Yaman dan Mesir. Di sana, ia mulai memahami lebih dalam konsep tauhid, kenabian, serta membedakan antara agama wahyu dan agama buatan manusia. "Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya." Quran Surat Al-An'am ayat 153. Satu ayat ini ia tulis besar-besar di ruang tamunya. Setelah kembali, Maryam membuat keputusan besar. Dengan tabungan kecil dan bantuan dari para sahabat baru, ia mendirikan rumah dakwah Maryam Al-Muhtadiyah, sebuah pusat bimbingan bagi para mualaf, terutama dari kalangan gereja, biarawati, dan pendeta yang ingin belajar Islam secara tenang dan rahasia. Dalam waktu 3 bulan,
Rumah itu mulai ramai dikunjungi. Beberapa suster pensiunan, bahkan seorang pastor muda dari Kalimantan, diam-diam berkonsultasi padanya. Mereka datang bukan untuk dimurtadkan, tapi untuk bertanya, apakah benar dalam Islam Tuhan itu esa dan tidak punya anak? Maryam membuka Injil Lukas dan Yohanes, serta memperlihatkan ayat-ayat Al-Quran. Maryam menunjukkan Al-Quran. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Maryam menunjukkan Injil. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 nomor 21. Kisah Maryam terus menyebar. Namanya menjadi simbol keberanian mencari kebenaran. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke Malaysia, Filipina, dan komunitas Katolik di Eropa. Bahkan sebuah media Kristen di Italia menulis, seorang biarawati senior Katolik Indonesia meninggalkan keuskupan, memilih Islam, dan mendirikan pusat pembinaan spiritual untuk mantan biarawan dan biarawati. Fenomena ini mengguncang jantung iman Katolik Asia. Namun Maryam tidak merasa dirinya hebat. Ia hanya merasa, Allah telah mengangkat hijab dari matanya. Maryam, dalam catatan hariannya, dulu aku merasa menjadi istri Kristus. Tapi kini aku hanya ingin menjadi hamba Allah, yang beribadah dan tunduk penuh hanya kepadanya. Transformasi luar biasa dari Maryam. Dari kepala biarawati menjadi penyeru tauhid. Dari hidup dalam tembok sunyi menjadi pendakwah bagi hati-hati yang gersang. Isikan bagaimana Maryam menghadapi keluarga kandungnya yang belum bisa menerima keislamannya, serta sebuah kejutan besar yang Allah berikan kepadanya. Sebuah hadiah dalam bentuk ujian cinta dan keikhlasan yang menggetarkan jiwa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mantan kepala biarawati Gereja Katedral Jakarta, berjuang meniti jalan baru dalam Islam, menghadapi caci maki dan tekanan, namun tetap istiqomah hingga membangun rumah dakwah Maryam Al-Muhtadiyah bagi para mualaf. Namun belum selesai satu ujian, Allah datangkan ujian berikutnya. Ujian yang lebih berat. Ujian cinta dan pengkhianatan darah daging sendiri. Awal 2025, Maryam mulai membuka kelas kecil untuk para wanita mualaf. Ia tidak hanya mengajarkan syahadat dan tata cara sholat, tetapi juga membimbing mereka memahami makna tauhid yang sejati. Di sela-sela itu, ia mulai menerima kabar dari keluarganya di Flores, tempat asalnya yang mayoritas Katolik. Salah satu surat dari adik kandungnya, kakak Elsa, membuat hatinya gemetar. Kak, keluarga besar sudah tahu kabar kakak. Mama stroke setelah mendengarnya. Papa murka. Kami semua merasa kakak menghina iman keluarga dan leluhur. Jika kakak tidak kembali ke gereja, kakak bukan lagi bagian dari keluarga. Surat itu membuat Maryam terdiam berjam-jam dalam sujud panjang. Ia mencintai keluarganya, tapi ia lebih mencintai Allah yang telah menyelamatkan jiwanya dari kesesatan. Dalam tangisnya, ia memohon, "Ya Allah, jangan pisahkan aku dari mereka karena agama MU. Tapi jika memang harus demikian, maka kuatkan hatiku." Beberapa minggu kemudian, Maryam memberanikan diri pulang ke Flores. Tidak untuk kembali, tapi untuk menjelaskan secara langsung. Ia datang dengan jilbab putih dan senyum tenang. Namun yang menyambutnya adalah wajah-wajah penuh amarah. Ibunya, Mama Lorencia, menangis. "Leona, mengapa kau tega? Apa dosaku hingga Allah mencabut anakku dari gereja?" Ayahnya, Bapak Yosef, "Kau membuat kami menjadi aib bagi komunitas. Semua orang menuduh keluargaku mendidik bid'ah. Keluar, pulang ke tempat barumu. Kami tidak punya anak seperti kau." Maryam hanya tersenyum getir. Ia tidak membalas. Ia hanya mengucap dalam hati, "Ya Allah, inikah ujian Ibrahim saat ayahnya menolak kebenaran?" Namun ada satu hal yang mengejutkannya. Di tengah malam, saat semua orang tidur, adik laki-lakinya, Rafael, diam-diam mengetuk kamarnya. Rafael berbisik, "Kak, boleh aku ikut ke Jakarta nanti?" Maryam terkejut. "Kau? Tapi kenapa?" Rafael, "Sejak kakak masuk Islam, aku diam-diam ikut membaca Quran. Aku merasa, ini bukan kesesatan. Ini justru jawaban dari semua kebingunganku selama ini. Tapi aku takut,
Kakak bisa kuat, sementara aku tidak. Maryam menahan tangisnya. Ia memeluk adiknya, lalu berbisik, "Maryam, kalau kau mencari kebenaran karena Allah, maka Allah pasti kuatkan langkahmu." 2 minggu kemudian, Maryam kembali ke Jakarta, tapi tidak sendiri. Rafael ikut bersamanya. Beberapa bulan setelah itu, ia mengucap syahadat dalam pengajian kecil. Kini, keduanya berdakwah bersama. Kakaknya untuk para perempuan, adiknya untuk para pemuda dari komunitas Kristen yang ragu dan sedang mencari jalan. Namun, hidup Maryam kembali diuji dengan sebuah berita mengejutkan. Ustaz Rafiki, yang selama ini membimbingnya dengan penuh sabar dan adab, datang menemuinya. "Ustaz Rafiki, Maryam, izinkan saya bicara jujur. Saya selama ini hanya membimbing sebagai saudara seiman. Tapi akhir-akhir ini, saya merasa Allah memberikan ketenangan setiap melihat perjuangan Anda. Saya tidak ingin membuat Anda risih. Tapi jika Anda mengizinkan, saya ingin melamar Anda untuk menjadi istri saya." Maryam terdiam. Puluhan tahun hidup dalam selibat, tak pernah terbayang olehnya akan menikah. Apalagi dengan seorang ustaz. Namun malam itu, ia sholat istikharah. Dan dalam doanya, ia menangis. "Ya Allah, jika ini dari MU, maka lapangkanlah. Tapi jika ini ujian, maka jauhkanlah tanpa menyakitkan." Beberapa minggu berlalu, dan Allah menjawab. Maryam menerima lamaran itu. Tapi ia memberi satu syarat. "Aku hanya ingin menjadi istri yang menemani dakwah. Jangan tempatkan aku di atas mimbar, cukup di balik sajadah." Pernikahan mereka digelar sederhana di halaman rumah dakwah Maryam. Para mualaf, para ustaz, dan bahkan 2 mantan pendeta dari luar kota menghadiri acara tersebut. Tangis haru membasahi tempat itu. Dan saat Maryam duduk di samping suaminya, ia tersenyum sambil membisikkan, "Maryam, dulu aku istri Kristus secara simbolik. Kini aku istri Muslim sejati, yang hanya ingin menjadi hamba Allah sepenuhnya." Bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah tentang kesabaran, keteguhan, dan keberanian melepaskan masa lalu demi cahaya iman. Insya Allah, kita akan menyaksikan pengaruh besar dari perjalanan Maryam yang menyebar ke mancanegara, membuat Vatikan mulai bereaksi, komunitas gereja mempertanyakan banyak ajaran, dan semakin banyak biarawati yang datang diam-diam ke rumah dakwah Maryam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kegiatan di rumah dakwah Maryam Al-Muhtadiyah semakin ramai. Setiap pekan, selalu ada yang datang secara diam-diam. Beberapa dari mereka adalah guru agama Katolik, mahasiswa teologi, bahkan suster aktif dari beberapa wilayah. Maryam tidak pernah mengajak mereka berpindah agama. Ia hanya mengajak berdiskusi, membuka Injil, membuka Al-Quran, dan merenungkan makna tauhid yang murni. Dan dari sanalah, banyak hati yang mulai terbuka. Suatu hari, seorang biarawati asal Filipina, Sister Antonia, yang sedang tugas belajar di Jakarta, mendatangi Maryam dengan wajah tegang. "Sister Antonia, saya sudah mengikuti rekaman ceramahmu di YouTube, dan membaca Injil dan Al-Quran berdampingan. Saya tidak bisa tidur. Di sisi terdalam hatiku, aku tahu, Isa bukan Tuhan, tapi aku takut." "Maryam, rasa takut itu manusiawi. Tapi rasa ragu itulah yang sedang Allah beri untuk membuka pintu hidayah. Apa yang kau cari? Kebenaran atau kenyamanan?" "Sister Antonia, aku ingin tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya." Maryam memeluknya dan mengajak dia duduk mengaji surah Al-Ikhlas malam itu juga. Air mata membasahi wajah sang biarawati. Beberapa bulan kemudian, tercatat lebih dari 42 orang dari komunitas biarawan, pengajar teologi, dan rohaniwan di Asia Tenggara telah mengucap syahadat, dan sebagian besar terinspirasi oleh kisah Maryam. Di antaranya bahkan ada yang berasal dari gereja Katolik Vietnam dan Thailand, serta 2 orang dari komunitas Katolik Polandia yang datang langsung ke Indonesia untuk berdialog. Kabar ini semakin meluas. Banyak media barat menulis headline, "Ex nun from Indonesia sparks dozens of conversions among Southeast Asian clergy." Bekas biarawati Indonesia menginspirasi puluhan mualaf dari kalangan rohaniwan Asia Tenggara. Reaksi pun muncul dari Vatikan. Seorang kardinal dari Kongregasi Doktrin Iman di Vatikan memberikan pernyataan resmi dalam sebuah siaran pers. "Kami sedang menyelidiki penyimpangan spiritual yang terjadi pada salah satu tokoh gereja Indonesia yang disebut telah berpaling dari ajaran gereja universal.
Kami menyerukan kepada umat untuk tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh doktrin yang menyimpang dari pengakuan iman Nicea. Maryam hanya tersenyum mendengar hal itu. Ia tahu, ketika kebenaran mulai menjalar, maka pemegang kekuasaan spiritual akan merasa terganggu. Maryam, dalam pengajiannya, dulu saya diajarkan untuk percaya pada konsili gereja. Tapi kini saya tahu, Tuhan tidak pernah mengutus dewan manusia untuk menulis kebenaran. Tuhan langsung menurunkan wahyunya melalui para nabi. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Namun ada satu momen yang paling menyentuh. Di suatu malam Ramadan, Maryam memimpin halakah tahajud di rumah dakwah. Setelah sholat, salah seorang mualaf baru, mantan pendeta asal Flores bernama Mateus Berto, bertanya dengan suara bergetar. Mateus, Maryam, bolehkah saya tanya sesuatu? Maryam, silakan, Ustaz Mateus. Mateus, apakah engkau tidak pernah menyesal meninggalkan semua kemegahan gereja, status, penghormatan, dan kehidupan yang teratur, demi sesuatu yang sederhana seperti ini? Maryam menatap ke arah sajadah yang kini lusuh, mushaf Quran yang sudah banyak garis bawah, lalu menjawab dengan senyum. Maryam, di sana dulu aku dipuji manusia, tapi di sini aku berharap dipuji oleh Allah. Dulu aku punya kedudukan, tapi kosong. Sekarang aku hanya punya sajadah, tapi penuh. Saksi bahwa hidayah adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan oleh struktur, dogma, atau politik keagamaan. Kebenaran bukan milik lembaga, tapi milik mereka yang tulus mencarinya, sekalipun harus berjalan dalam gelap, hingga akhirnya bertemu cahaya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan menginspiratif bagi siapa saja yang ingin mengenal penciptanya, yang berhak disembah di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Dan saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.